Oke, shalom teman-teman. Kita akan sama-sama memulai acara GIC kita malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengawali ibadah GIC kita malam hari ini dengan doa yang dengan kerendahan hati saya bisa minta Ci Lydia ya untuk memimpin kita untuk membuka dalam doa. Silakan Ci Lydia. Oke, mari teman-teman terkasih kita bersatu dalam doa. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan GIC, bersharing iman, berkati untuk GIC hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Daniel Fernando, agar firman dan pembelajaran yang diberikan sungguh-sungguh berasal daripadamu untuk kami, agar iman kami semua semakin bertambah di hari ini melalui firman dan sharing-sharing yang diberikan. Bekerjalah dalam GIC hari ini ya Bapak, agar berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Allah Bapa, terpujilah namamu selalu. Amin. Oke, baik. Sama-sama kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Saya akan mute semuanya. Kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan. Oke, saya akan sharing. Buat dia dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, Tuhan terindah takkan ku samakan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah takkan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya.
Oke, baik. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang sudah mengantarkan kita. Kita akan sama-sama masuk ke dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya saya minta oleh hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang juga nanti akan berdoa terlebih dahulu. Silakan, Pastor Daniel. Bisa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini dalam PSC kami melalui Zoom. Berkati setiap kami semuanya. Kami akan belajar firman-Mu, kami akan sharing, saling mendoakan. Berkati kami semuanya, berkati acara kami hari ini, malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami belajar firman-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatannya, Pastor Fendi, Pastor Paulus Eko-Dianto. Terima kasih buat kesempatannya hari ini. Hari ini kita akan belajar ya, karena hari ini bertepatan dengan 14 Februari. Mungkin bagi kita yang masih muda ya, kita merayakan tentang Valentine ya. Apa itu Valentine ya? Kita akan bersama-sama belajar tentang temanya kita hari ini tentang kasih ya. Kasih ya, di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai yang ke-35 dikatakan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, di situ dikatakan bahwa kerinduan Tuhan tidak hanya mau melihat kita melakukan perintahnya dan menggenapi rencananya saja, tetapi juga mau kita semua untuk saling mengasihi. Bahkan ini merupakan ciri-ciri seorang murid Yesus. Yang murid Yesus katakan amin. Ya, ketika kita menjadi murid Yesus, kita harus memiliki kasih. Siapa kasih? Kasih adalah Yesus itu sendiri ya. Tapi perlu kita ingat, kalau mengasihi tidak menghilangkan fakta kalau kita harus tetap berjalan dalam kebenaran. Saya ulangi, tapi perlu diingat, kalau mengasihi tidak menghilangkan fakta kalau kita harus tetap berjalan dalam kebenaran. Kasih tidak membenarkan dosa, tapi dengan cara yang tepat bisa membawa orang pada kebenaran. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia
sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya atau kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat yang ke-11. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu atau perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, prinsipnya adalah melakukan perintah hukum Taurat itu tidak akan menyelamatkan manusia. Hukum Taurat hanya berguna untuk menghukum dan membantu manusia untuk menghindar dari dosa. Satu-satunya cara untuk selamat hanyalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui keberadaannya sebagai juru selamat dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat selalu, kalau Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi si pembuat dosa. Ya. Next. Ya. Di situ dikatakan bahwa kasih tinggi, disiplin tinggi. Ya. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus sedang menerapkan standar hukum baru, yaitu kasih tinggi dan disiplin tinggi. Dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya ya, sama seperti perempuan itu, kita pun tidak dihukum hanya kalau tidak berbuat dosa lagi. Itu perjanjian yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Ya. Ya. Ada lagi, Pastor? Ya. Saya akan terjemahkan sedikit ya tentang kita akan sama-sama belajar tentang kasih ya. Tentang kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi kalaupun kita bersalah, Allah tetap mengasihi kita. Asalkan kita harus cepat-cepat bertobat. Ya, Alkitab berkata kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, pasti dalam diri kita memiliki kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 ya, Allah adalah kasih. Kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kalau hidup kita memberikan diri agar dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita juga akan memiliki kasih itu. Ya. Saya punya kata-kata seperti ini ya. Mengaku mengasihi tetapi sering menyakiti. Ini seperti kata-kata anak muda. Mengaku sayang
tetapi selalu menghilang ketika dibutuhkan. Itu bukanlah kasih yang sempurna, ya, atau kasih yang sesungguhnya. Sebab kasih membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Ya. Seperti Yesus tadi, kasihnya bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Kasih membutuhkan perbuatan atau tindakan nyata, ya, dan harus dalam kebenaran. Itulah kasih yang tertulis dalam Alkitab, menyatakan kasih tidak harus memberikan sesuatu yang mahal harganya, ya. Mungkin contohnya senyuman kita, ya, mungkin bisa membawa hal yang dampak yang positif, ya, bisa juga menguatkan, ya, bisa juga memotivasi orang lain. Karena apa? Senyuman kita itu senyuman yang penuh dengan kasih, ya. Mungkin seperti kita ditepuk, ya, pundaknya ditepuk, itu juga sebuah tepukan atau keberadaan kita, ya, di samping orang terkasih ketika mereka menghadapi masalah. Mungkin tepukan tangan kita, kalau kita menepuk dengan kasih, mungkin orang yang kita tepuk itu akan merasakan kasih itu juga, ya. Mungkin mereka memiliki beban berat, memiliki masalah yang begitu besar. Ketika kita datang, kita menepuk pundaknya dengan kasih, orang itu juga mengalami sukacita, ya. Itu pun bisa berharga dan merupakan manifestasi nyata kasih kita kepada orang-orang atau sesama, ya. Jadi kasih itu tidak sekedar kata-kata, tetapi kasih itu harus juga memiliki tindakan, ya. Banyak orang berkata, aku rajin berdoa supaya Tuhan mengasihi saya. Betul, memang betul. Tetapi semakin kita berdoa, semakin kita banyak berdoa menyembah Tuhan, semakin kita juga akan mengasihi Tuhan. Ya, kita nggak berdoa, kita jarang baca firman Tuhan, juga Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Supaya hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Ya, kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus, otomatis hidup kita juga akan mengasihi Tuhan. Ya, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang kasih, ya, saya diberikan tema tentang kasih ini ngeri-ngeri sedap, ya, karena kasih, untuk memiliki kasih yang sempurna itu menurut saya susah, ya, bisa tapi susah, karena kasih manusia itu terbatas, tapi kalau kita memiliki kasih Kristus, maka kasih itu tidak akan pernah terbatas. Ya. Masih ada lagi, Ko Fendi? Ini ayat terakhir. Ya, kita bersyukur karena kasih Tuhan kita boleh ada hari ini, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tidak suatu kebetulan kita boleh berjumpa dengan keadaan kita yang sehat. Kita percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ya. Ada lagi, Ko Fendi? Esther? Sudah, terima kasih Pastor Daniel untuk sharingnya. Kita sama-sama kasih applause dulu ya, applause buat Pastor Daniel yang udah sharing. Terima kasih Pastor Daniel yang sudah berbagi tentang kasih dan disiplin.
Teman-teman, mungkin ada yang baru pertama kali bergabung ya di acara Zoom ini. Welcome, selamat datang. Tadi ada Pak Luki, ada siapa? Ada Ling Johan, ada Bu Luciana, kemudian ada siapa lagi nih? Ya, selamat datang. Ini adalah acara Zoom untuk ibadah kita, ibadah GIC, Grow in Christ, ya Komsel yang diadakan secara online. Baik, nanti kalau ada informasi apapun yang mau ditanyakan, kita akan masuk di dalam sharing, ya, di dalam materi seputar tentang kasih dan disiplin. Buat teman-teman, nanti sharing kita akan dipandu oleh Pastor Charlton. Buat teman-teman bisa bertanya, bisa membagi kesaksian, ataupun mungkin ada yang minta didukung doa ya. Nanti kita sama-sama juga akan berdoa buat teman-teman. Itu aja. Saya serahkan waktu sharing kita ke Pastor Charlton. Silakan Pastor Charlton. Makasih. Ya, Shalom. Sebelumnya terima kasih buat Pastor Fendi dan juga Pastor Daniel yang sudah memimpin dalam firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya dengan luar biasa. Dan sebelum kita masuk dalam sharing kita, mari kita doa dulu. Kita tutup dulu firman Tuhan agar ini dimeteraikan dalam hati kita. Ucap syukur ya Tuhan, di hari Valentine ini, hari yang dirayakan oleh seluruh orang di muka bumi sebagai hari sayang, kami belajar di mana hari setiap hari dan kita belajar di dalam lagi kasih Tuhan, dan tidak hanya kami belajar untuk memiliki kasih, tapi kami juga mau berubah menjadi kasih itu sendiri ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkati Pastor Fendi, berkati Pastor Daniel, berkati juga Cirika yang sudah memimpin dalam pujian, berkati kami semua, dan juga berkati kami semua agar dalam diskusi ini Tuhan membukakan banyak hal baru pada kami. Terima kasih dan meneruskan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, memang hari ini kita dirayakan ya, ini hari Valentine, ya Tuhan berkati, I love you full dan semuanya ya. Tuhan memberkati kita semua, biar kasih Tuhan kita rasakan lebih lagi. Nah, daripada kita sibuk belajar untuk mengasihi, lebih baik kita sibuk menjadi orang yang memiliki kasih gitu ya. Jadi jangan sibuk memiliki kasih, tapi jadilah kasih itu sendiri ya. Karena seperti Tuhan itu bukan memiliki kasih ya, tapi Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga apapun yang keluar dari dirinya itu selalu memang dalam koridor kasih. Nah, kita juga mesti belajar ya. Jadi jangan menjadi orang yang sibuk menumpuk perbuatan kasih, tetapi mari kita kasih itu dalam hati kita. Jadi walaupun kita tidak berbuat sesuatu yang baik, kita hanya senyum saja atau kita hanya jalan di jalanan saja, orang bisa merasakan orang ini punya kasih gitu ya. Nah, kita juga belajar hari ini bahwa rupanya kasih itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya disiplin ya. Disiplinnya maksudnya apa? Disiplinnya maksudnya disiplin untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita pelajari. Jadi tidak hanya berbicara ini, seringkali orang mengambil tema kasih lalu akhirnya melupakan tentang kebenaran. Contohnya, misalnya saya kurang setuju kalau ada pengemis yang kita tahu badannya sehat, uang ya. Itu kenapa? Itu kita memberi dalam kasih, tetapi kita juga mengajarkan mereka untuk tidak berusaha ya, bekerja gitu. Jadi memang mari kita juga jangan lupakan bahwa disiplin itu penting ya, berjalan dalam kebenaran itu penting ya. Oke.
Oke, sekarang kita juga mau apa? Kita mau sharing bersama-sama. Ini seperti biasanya ladies first. Di sini ada Ibu Tri. Shalom Bu Tri. Shalom, Pastor Charlton. Shalom, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya Bu Tri? Sehat, nggak puji jumpa. Tuhan, luar biasa. Ya, kalau udah sehat nanti mungkin kami bisa jumpa di gereja. Amin, pasti. Ya, puji Tuhan. Ini bagaimana Bu Tri? Kita belajar soal kasih ini ya. Kasih dan disiplin ini. Ada pengalaman atau apa sesuatu yang mau di-sharingkan bersama-sama? Ya, saya kan mohon maaf dulu sebelumnya. Tadi kan saya masuknya telat, termasuk jenis gitu ya? nggak disiplin. Ya, saya juga agak telat tadi karena jaringan internetnya juga agak buruk sejak hujan ini ya. Tapi Ya, setidaknya jadi, kenapa, Pastor? Setidaknya udah menyimak lah ya. Ada nggak yang mau di-sharingkan tentang kasih dan disiplin ini? Ya, tentang kasih dan disiplin. Kalau menurut saya sih sebenarnya saya nggak terlambat nggak mendengar itu tadi sharingnya dari Pastor Daniel kan. Tapi menurut saya kasih itu ya kita menyayangin orang yang memang orang itu belum tentu sayang juga sama kita. Jadi kita sayang sama orang tuh nggak harus yang orang itu sayang sama kita, baik sama kita, berjasa sama kita. Sama semua orang itu kita juga tetap harus mengasihi karena ajaran Tuhan kan kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia, kasih Tuhan Allahmu yang nomor 1. Jadi ya intinya itulah, kalau kita sudah belajar firman Tuhan, sudah sering baca firman Tuhan, otomatis kan kita dituntun sama Tuhan untuk punya hati yang penuh kasih karena firman itu. Ya, jadi menurut saya mengasihi itu juga termasuk kasih karunia Tuhan juga. Nggak bisa kita bikin-bikin. Kita pura-pura mengasihi orang, padahal kita bisa ya? Iya. Kalau masalah disiplin memang saya mengakui diri saya sendiri memang kurang disiplin. Kalau ibadah sering telat. Itu karena apa ya? Karena saya ingin mengajak anak-anak saya tuh untuk harus datang beribadah gitu loh. Jadi tetap saya tungguin walaupun ya tetap bawel ya namanya mak-mak. Buru ayo buru ibadah tapi tetap terlambat. Nah itu yang masih sampai sekarang masih menjadi pergumulan saya selalu kalau ibadah terlambat. Jadi berkat itu kan nggak sempurna kena ke kita karena terlambat kan. Jadi pikiran saya itu kalau kita datang lebih awal, berkat itu langsung, berkat dalam artian bukan materi ya berkat tuh kasih Tuhan itu langsung mengena kita, masuk kita. Jadi itu aja dulu deh Pastor, soalnya saya tadi terlambat jadi nggak ngikutin. Itu menurut dari saya sendiri, pengalaman hidup saya. Gitu aja, terima kasih. Mengasihi itu tidak boleh pilih kasih. Nah, kalau kita sibuk mengerjakan kasih itu ya pada akhirnya gitu. Kita akan mengasihi hanya orang yang kita kasihi, hanya yang mengasihi kita saja kan gitu. Makanya jadilah pribadi kasih itu sendiri ya. Makanya masukkan Tuhan dalam hidup kita ya. Makasih Bu Tri. Jadi kita setiap hari harus belajar untuk bisa mengasihi siapa saja ya. Tapi juga harus diingat bahwa jangan sampai kita juga melupakan ada sisi kebenaran yang harus kita jalankan. Puji Tuhan. Kalau kita udah hidup dalam kebenaran, pastilah kita mengasihi siapa saja. Ya, terima kasih Putri. Namanya kasih tanpa pandang bulu. Waduh, bulu apa? Nggak ngerti lah sudah. Puji Tuhan. Terima kasih Putri. Kita tunggu di gereja nanti kita baku dapa Putri. Mantap. Ini juga ada Bu Marcel ini. Bu Marcel, Bu Gem. Shalom Bu Gem. Happy Valentine Bu Gem. Waduh, gimana ini? Bu Gem mungkin sedang di perjalanan. Ada juga Ci Iva. Ci Iva, bagaimana ini? Waduh, semuanya terdiam ini. Bagaimana ini? Apakah saya terdengar? Shalom. Ya, shalom Bu Gem.
Sambil jalan tadi nyari tombol speakernya ke sana kemari, jadi agak agak meraba-raba. Iya. Happy Valentine juga buat semua teman-teman. Ya Bu, Happy Valentine Bu. Setiap hari kasih sayang. Amin. Ya, Amin. kalau saya mau sharing, ya buat saya begitu kita mengasihi orang, maka kasih itu juga akan terus-menerus ya mengisi. Jadi saat kita memberikan kasih kepada orang, maka kita juga orang lain melalui orang yang lain akan mengasihi kita. Jadi perbuatan kasih itu sama seperti kita bersedekah, seperti kita berderma, seperti kita berbuat baik, sama juga kita mengasihi itu memberikan perhatian. Kita memperhatikan anak-anak kita, misalnya memperhatikan pasangan kita, misalnya, maka kita juga akan mendapatkan kasih itu dari orang-orang di sekitar kita. Menurut saya sih begitu. Tapi Jadi ya nggak pernah kosong ya Bu? betul. Jadi kalau kita memberikan kasih kita itu malah ada lagi, ada lagi, ada lagi begitu. Kita juga akan mendapatkan perhatian yang sama dari orang lain, seperti kita memperhatikan orang lain. Jadi kasih itu seperti apa ya? Semakin banyak kita melakukan, semakin banyak kita menerima. Itu sih. Iya, dan melihat orang lain bisa menikmati kasih itu juga menjadi apa ya? Sebuah sukacita tersendiri ya Bu ya. Makanya kita nanti akan Betul. diisi juga, puji Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saya ya iya. usahakanlah tiap hari kita belajar mengasihi orang itu. Kenapa? Jadi kita juga selain kita melakukan kebenaran, kita juga akan diisi juga ya, mengalami sukacita. Makanya jangan Amin. jemu-jemu mengasihi sesama kita dimanapun, kapanpun. Ya, jangan pakai syarat dan ketentuan gitu loh. Ini harus selalu mengasihi dan ya memang ada tangki kasih kan ada namanya tangki kasih ya. Tangki kasih kita itu ya percayalah akan tetap terisi penuh karena Cuman tadi sumbernya yang itu tidak dibilang Uci tadi terbatas. mungkin tidak semua orang bisa ya. Mungkin semua orang masih belajar ya mengasihi musuh. Jadi mengasihi orang yang menyakiti kita ya. Jadi mungkin itu juga semua orang ada proses masing-masing juga. Semoga ini bukan cuma satu yang gampang diucapkan tetapi juga bisa dilakukan. Begitu Pastor, saya lanjut nyetir dulu ya. Oke, hati-hati Bu. Tuhan berkati, semoga selamat sampai di tujuan. Puji Tuhan. Memang nggak mudah ya mengasihi musuh. Lah kita mengasihi yang benar aja susah, apalagi mengasihi sinyal saya jelek ini Bapak Ibu ya. Ya memang susah ya mengasihi musuh itu. Tetapi kalau kita sudah pernah melakukan sekali, maka kita akan terbiasa. Itu kan semua karena kebiasaan. Ya, saya dulu itu kalau jalan Bapak Ibu itu 300 meter. Ya, jangan, oke lah. Anggaplah gini. Muter-muter di mall itu saya udah ngos-ngosan. Muter-muter di mall loh. Kondisinya panas, adem ya. AC. Kalau capek tinggal mampir kafe mana ngopi dulu jalan lagi. Itu jalan-jalan di mall aja ngos-ngosan. Nah, sejak saya sakit bulan Desember, saya mulai nge-gym. Jalan lah itu, sudah olahraga. Akhirnya kemarin ke Papua kan, ke Papua lalu ke Ambon. Nah, itu mulailah jalan kaki keliling-keliling kota. Ya, puji Tuhan, terbiasa olahraga, akhirnya jalan pun bisa gitu ya. Jadi ya memang harus dibiasakan semuanya itu. Begitu. Jadi memang marilah mulai sekarang kita membiasakan diri untuk belajar mengasihi.
Aduh, halo, Pak Sulvendi. Apakah suara saya terdengar? Saya matikan video aja deh, Pak Sulvendi. Kedengeran kok, kedengeran. Kedengeran nih ya. Soalnya kok aku sinyalnya naik turun ini. Nggak tahu kenapa ini. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Marilah kita belajar mengasihi. Karena kalau udah terbiasa, kayak saya udah terbiasa ya, jalan di treadmill, ya, akhirnya kemarin di luar kota, puji Tuhan, ya, sanggup keliling-keliling kota gitu ya. Jadi mulai hari ini, mari kita membiasakan diri untuk mengasihi. Maka kalau udah sekali bisa mengasihi musuh, nanti akan terus-menerus kita bisa punya kasih yang tidak habis gitu ya. Puji Tuhan. Oke, ini ada juga Ibu Ling Johan ini. Salam kenal Bu Ling Johan. Saya Charlton, Bu. Mungkin bisa dibuka mic-nya. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, selamat malam, Pastor. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Ya, kalau saya dari Surabaya. Oh iya, puji Tuhan. Ya, saya dulu pernah berjemaat di IHK waktu di Palem. Jadi, saya terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Daniel. Jadi kalau menurut saya, kita itu bisa mengasihi siapapun asal kita mengenal siapa kasih itu sendiri gitu. Jadi kalau pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah, pewahyuan kita akan Tuhan semakin bertambah, itu pasti otomatis kasih kita yang kosong itu pasti terisi. Jadi kita kalau mau mengasihi orang itu dengan gampangnya nanti karena Roh Kudus yang kerja gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya pengenalan akan Tuhan yang perlu kita belajar setiap hari. Jadi makan firman setiap hari, berdoa setiap hari, dengerin khotbah-khotbah pastor-pastor tiap hari, kayak di IHK kan ada di YouTube itu kan, itu bisa kita ulang-ulang tiap hari. Jadi kita semakin hari kita semakin mengenal Yesus yang kasih itu sendiri. Jadi kalau kita dihadapkan sama situasi apapun, mungkin harus mengampuni musuh atau apapun itu, kita pasti bisa. Karena Tuhan yang kerja. Karena kita sudah ada di dalam kasih itu gitu. Kita sudah tinggal dalam kasih itu. Kasih itu udah tinggal dalam diri kita. Jadi kita udah kadang kita sampai heran sendiri, kok gue bisa ya ngampunin orang yang jahat kayak gitu. Kok gue bisa ampunin dia bolak-balik sampai berapa kali? Ya karena kita sudah mengenal kasih itu gitu. Jadi ya buat saya pengenalan akan kasih itu sendiri yang lebih utama gitu. Jadi ya saya bersyukur di sini IHK selalu aktif di YouTube, di Instagram, selalu memberi renungan-renungan, khotbah-khotbah yang kapanpun bisa kita ulang lagi siarannya gitu. Saya bersyukur sih bisa connect lagi dengan IHK. Udah gitu aja, Pastor. Sepertinya Pastor Charlton agak sedikit gangguan ya. Salam kenal. Ternyata ini ya jemaat lama, Lingling. Oke, sambil menunggu Pastor Charlton, mungkin saya sudah kembali. Oke. Aduh, ini benar-benar Bapak Ibu ya. Hari-hari ini bukan cuma ngelawan penghulu-penghulu di udara, kita juga masih melawan sinyal-sinyal internet yang lemot, Bapak Ibu ya. Tolong didoakan internet saya ini. Internet saya lemah ini. Ya, puji Tuhan, Bu Ling. Mohon maaf saya nggak mengenal Ibu. Rupanya Ibu ini jemaat lama ya. Puji Tuhan, terima kasih. Semoga bisa terus bergabung di GIC ya, Bu Ling. Aduh, ini Ling Xiaoling ini, puji Tuhan. Ini juga ada, waduh, ada komandan ini. Komandan Yeni ini, Bu Yeni. Mana ini Bu Yeni ini? Bu Yeni. Shalom.
Shalom Bu. Nah, bagaimana? Tolonglah berbagi sedikitlah sama kita. Saya bingung nih, soalnya sharingnya udah pada bagus-bagus nih semuanya. Jadi nggak Loh, kebagian semuanya lagi. bagus-bagus. Orang IHK kok Iya, bagus-bagus. IHK gitu. Orang IHK nomor 1 gitu loh. Jadi Hmm, tolonglah, Bu Yeni juga saya yakin pasti bagus lah, bisa berbagi ya lah ampun. sama kita. Ya kalau saya sih, kalau mengasihi ya, mungkin sih mengasihi orang yang kita kenal atau yang gimana ya, udah biasa mungkin ya. Yang perlu belajar lagi itu yang mengasihi orang yang kita nggak suka ya. Itu yang masih harus banyak belajar gitu. Mungkin kan nggak semuanya pasti yang kita kasih itu pasti ya dia mengasihi kita juga, walaupun mungkin di saat kita marah kita juga misalnya contohnya kita panggil dia tapi dia juga pura-pura nggak lihat kita gitu, itu kan satu gimana ya, tantangan juga gitu buat kita. Kok kita udah kayak begini dia kok kayak gitu ya ke kita ya gitu ya, tapi itulah ya kita banyak belajar juga gitu ya, untuk diri sendiri lah, belajar sendiri gitu loh, bagaimana gitu supaya kita bisa mengasihi orang lagi gitu dengan cara bagaimana gitu ya, belajarlah ya. Selebihnya udah dijawab semua sama sharing yang tadi jadi saya udah tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, betul. Memang belajar mengasihi itu ya dimulai dari sebuah kesadaran mungkin ya Ci ini ya. Saya suatu hari itu pernah mogok. Wah, ini kejadiannya lama. Mungkin 12 tahun yang lalu ini. Kejadiannya saya di mall, mobil saya nggak mau nyala. Dan kondisinya parkiran itu udah mulai gelap ya. Parkiran mall itu udah mulai gelap. Lalu ada satu orang yang naik Mercedes itu ya. Dia nungguin saya, nemenin saya loh. Satu keluarga. Ya. Nyalakan lampu, bahkan nyalakan mesin, nyalakan lampu untuk menerangi kap mesin saya supaya saya bisa membenarkan mobil. Pada akhirnya saya terima kasih sama dia, lalu saya pulang. Beberapa tahun kemudian ada kejadian juga, tapi kali ini bukan saya yang mogok, orang lain yang mogok. Akhirnya saya juga melakukan kebaikan seperti yang diajarkan dulu. Saya nungguin, saya nyalain mesin, saya nyalain mobil, saya nyalain lampu, bahkan saya nungguin sampai dia selesai, ya. Jadi memang belajar mengasihi itu dimulai dari sebuah kesadaran bahwa saya ini adalah orang yang pernah dikasihi, pernah ditolong. Nah, kalau udah pernah punya kesadaran seperti itu, kita akan belajar juga mengasihi orang lain, ya, gitu ya. Jadi mari mulai sekarang, ya, dimulai dari sebuah kesadaran dulu. Ya mungkin ya Ci ini terima kasih ya. Kita mesti belajar itu karena kita ini adalah orang-orang yang dulunya pernah ditolong Tuhan. Kayak perempuan yang berbuat dosa itu, saya yakin dia nggak berbuat dosa lagi, bahkan dia akan menolong orang lain karena dia itu adalah orang yang sudah pernah ditolong. Nah, gitulah kurang lebih. Saya ini kan memang orang yang selalu sok pinter gitu Bapak Ibu ya. Semoga omongan saya benar kali ini Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selain ada Cieni yang luar biasa malam hari ini, saya juga mau menyambut Bu Iva. Ibu Iva ini adalah makeup artis terkenal ibu kota internasional, interlokal maupun sampai luar planet. Mana Bu Iva ini? Makeup artis sampai artis luar negeri. Ya, ini dia. Bagaimana belajar mengasihi? Sudahkah Anda mengasihi hari ini? Sudah. Puji Tuhan. Masih belajar. Ya. Kalau tentang mengasihi, saya belajar banyak sih dari mengasihi ini. Baik berkorban juga untuk mengasihi untuk keluarga dari almarhum. Itu saya dulu sempat menghindar dari mereka karena ada satu dan lain hal. Saya bilang sama mereka, karena itu saya bilang sama mereka, saya sakit hati sama mereka, saya kepahitan sama mereka, dan saya putuskan sama mereka dengan mulut saya sendiri. Saya ngomong sama mereka, sudah cukup sampai di sini,
jangan cari-cari saya lagi, jangan cari anak-anak saya lagi, kita putus hubungan, jadi masing-masing aja, kalian saya ada sama anak-anak. Dan waktu itu saya bilang cukup, jangan ada lagi hubungan apa-apa lagi. Tapi berjalannya dengan waktu, saya waktu itu kan saya masih baru-baru layanan di gereja ini di IHK. Nah, di situ saya baik belajar, yaitu banyak mendengar firman yang disampaikan oleh pengkhotbah di IHK ya, tentang kasih juga, karena memang di gereja kita itu banyak mengajarkan kasih. Makanya namanya IHK, Iman Harap Kasih. Jadi ada iman, ada pengharapan, dan juga ada kasih di situ. Saya belajar juga di situ. Kalau pengharapan ada, kasih juga ada, dan kita juga harus mengampuni. Dan di situ berjalannya dengan waktu, saya bilang ada sesuatu yang menggelitik hati saya. Kamu bukan orang yang benar, kamu bukan orang yang menghakimi, kamu bukan orang yang patut untuk melakukan itu, gitu kan? Dan kamu harus belajar untuk mengampuni siapapun itu, bahkan orang yang menyakiti kamu sekalipun. Dan di situ saya terus berpikir, mereka lebih gimana sama saya? Saya nggak harus untuk mengampuni mereka. Saya nggak harus dekat sama mereka, tapi kembali lagi ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Kasihi mereka, ampuni mereka. Tapi di situ pun saya belum merasa hati saya harus mengampuni. Enggak, mereka seperti ini sama saya. Saya nggak harus untuk dekat sama mereka. Saya nggak harus untuk mengampuni mereka, biar saya nggak akan membalas perbuatan mereka, tapi saya cukup menjauh dari mereka dan tidak usah ada hubungan apapun, sedikit pun hubungan itu ada gitu sama mereka. Tapi kembali lagi terus, dan sepertinya ada terus, kamu harus mengampuni. Kalau ada di dalam pengampunan itu ada sukacita, damai di hati kamu. Dan memang saya belajar, saya merenungkan setiap apa yang saya dapatkan di di perasaan saya itu nggak nyaman pokoknya selama ada sesuatu yang menyuruh saya untuk mengampuni itu, hati saya itu nggak tenang, hati saya itu gimana ya gitu. Waktu itu saya masih dulu saya itu doa juga masih bolong-bolong, baca firman apalagi. Tapi kembali lagi kalau diingatkan di setiap khotbah, di setiap ibadah kita harus mengasihi. Dan saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang menuntut saya untuk pencet itu nomor telepon, untuk pencet WA itu. Saya cuma bilang, apa kabar gitu loh. Itu saya yang memulai, bukan mereka. Karena mereka juga udah nggak berani untuk mencari saya, untuk hubungi saya, karena saya udah bilang nggak usah. Jangan telepon-telepon, jangan WA-WA. Dan memang mereka nggak bisa, karena semua nomor atau WA pun saya blokir. Tapi di suatu hari saya kembali membuka komunikasi saya dengan mereka. Saya buka, cuman bilang, apa kabar, Bah? Terus mereka sangat cepat merespon, baik, puji Tuhan. Terus kamu gimana, anak-anak gimana? Terus ayo kita ke sana, ayo kita ke sini. Terus enggak, semuanya baik. Saya nggak apa-apa. Yang penting di sana semua baik, kita semua baik, gak usah dipikirin. Saya cuma dengan angkuhnya cuma ngomong gitu. Membuka pembicaraan, tapi saya angkuh gitu loh. Tapi berjalannya dengan waktu, saya semakin diproses itu harus mengasihi lebih lagi. Karena apa? Tuhan pun bisa mengampuni, apalagi cuman kamu gitu loh. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu bukan orang yang harus menghakimi mereka, karena aku yang akan membalas mereka. Aku yang hakimnya gitu. Terus
ya berjalannya dengan waktu Tuhan melemahkan hati saya, Tuhan mendinginkan isi otak saya belajar untuk mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan saya melepaskan pelepasan, doa pelepasan. Saya cuman, Tuhan, saya nggak mau sakit hati, Tuhan, saya nggak mau kepahitan, Tuhan, saya mau hidup damai. Dan waktu saya berdoa seperti itu, Tuhan benar-benar dengar doa saya, dan puji Tuhan, kita antara keluarga almarhum sekarang hubungan kami baik, bahkan sangat-sangat baik, dan mereka ada satu kata-kata yang diucapkan sama saya melalui seorang saudara. Katanya mereka begini, saya tahu kenapa Iva seperti itu, saya tahu kenapa dia menjauh dari saya. Bilang sama dia bahwa apa yang sudah terjadi nanti suatu saat kita akan kembalikan lagi, gitu kan? Bukan karena apa yang harus mereka kembalikan, tapi karena untuk sikap-sikap mereka sama saya, perbuatan mereka sama saya itu buat saya menyakitkan, buat saya itu membuat hati saya pahit. Tapi ya itu, saya belajar untuk mengampuni mereka, saya belajar untuk mengasihi mereka, ya terlebih-lebih semua rasa kepahitan, semua rasa yang saya nggak nyaman saat itu, Tuhan ubahkan menjadi damai sukacita, ya kembali hubungan kami baik, kembali hubungan kami sudah seperti keluarga pada umumnya yang sebelumnya, bahkan lebih dekat lagi saat ini. Dan saya sih berharap ya lebih dekat, ya karena memang di antara kami memang ada satu yang nggak bisa dipisahkan, yaitu cucu mereka yang memang harus terjalin hubungannya. Itu aja sih, saya belajar banyak dari itu, ya untuk saat ini dan seterusnya. Saya masih belajar, saya masih banyak belajar, karena yang saya tahu belajar itu nggak akan selesai di mana kita mengampuni hanya satu orang. Bahkan kalau belajar ya terus sampai kita pada waktunya Tuhan panggil, itu kita harus tetap belajar dan mengkoreksi diri sendiri sih lebih tepatnya. Itu aja, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekarang udah mesra belum? Udah mesra belum sekarang? Mesra enggak, maksudnya baik, hubungannya baik, ya komunikasi baik itu. Ya, saya anggap sudah mesra lah itu. Makanya ya, Bapak Ibu ya, seringkali kita, makanya ada kalimat baik bilang begini, saya sudah pernah taruh di status WhatsApp saya tuh. Apabila engkau sedang emosi, kalau sedang emosi itu jangan sampai kita mengambil keputusan, gitu ya. Karena seringkali waktu kita emosi, keputusan yang kita ambil pasti salah. Ya, kalau lagi senang jangan bikin janji, gitu. Apabila engkau sedang bahagia, jangan engkau bikin janji, karena janjimu pasti manis tapi nggak bakal dijalanin. Nah, kalau lagi emosi, jangan buat keputusan, karena kayak tadi belajar ya, Bu Iva ngajarin kita, sudah sempat ngomong, jangan kau dekati aku lagi, jangan kau cari aku lagi. Rupanya malah mesra lagi. Coba gimana? Itu kalau ada malaikat nyata, katanya dulu mau nggak mau kenal, sekarang mesra lagi, kan gitu. Jadi memang ya kita belajar untuk tadi seperti yang kita bahas dengan Bu Yeni ya, harus sadar bahwa kita ini siapa, kita ini juga orang yang bersalah gitu. Makanya kalimat bagusnya kan bilang, jangan kau menjadi hakim hanya karena kita berbeda dosa. Kan? Kita ngerasa kita dosanya lebih dikit, salahnya nggak lebih besar, terus kita bisa nyalahin orang lain. Waduh. Yang penting sekarang Bu Iva udah mesra lagi, puji Tuhan, beri tepuk tangan. Luk. Ya, pokoknya mantap lah, hari kasih sayang, semuanya kisahnya sudah mesra lagi. Nah, ini juga ada Cilidia. Cilidia gimana? Mana suami? Kemarin nggak ada suami hari Kamis. Ada.
Ada. Oh ya, jangan disimpan terus. Harus dipajang terus suaminya ya. Bagaimana Cili dia? Waduh, bajunya pink ini. Benar-benar pinky-pinky ini ya, luar biasa. Iya. Valentine. Valentine. Apa ya? Ada yang mau Kasih. coba. Kalau misalnya menurut saya kasih itu kan Tuhan Yesus itu adalah kasih ya, Allah itu adalah kasih. Kita hanya belajar aja dari cara Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua seperti itu. Karena kan dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Ada firman-Nya kan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawa untuk sahabatnya, ya intinya seperti itu. Jadi kita mempunyai kasih itu ya tanpa pamrih. Ketika kita memberi, ya sudah, kita hanya memberi seperti itu, tidak mengharap balasan intinya. Lalu kita tiap hari kita harus mengisi tempayan cinta kita dengan cintanya Tuhan. Maksudnya pagi-pagi kita harus baca firman, puji-pujian, dan ketika kita sudah mengisi tangki cinta kita baru bisa membagikannya kepada orang lain. Seperti itu. Dan itu tadi seperti yang Coach Charlton bilang, ketika tadi ada kesaksian dibantu oleh orang lain dan akhirnya suatu saat beberapa tahun kemudian dibantu. Dan seperti itu juga saya pernah lihat video ketika kita membantu orang lain, kita mengasihi orang lain, mungkin bukan orang itu yang akan balik mengasihi kita atau membantu kita, tetapi dari orang-orang lain, dan itu akan terus berlanjut. Cinta itu, kasih itu tetap akan sampai ke kita juga, seperti itu. Ya, betul. Apa yang kita lakukan pasti kembali ke kita kembali. Betul. Ya. Ini highlightnya ini. Makanya jangan ragu untuk berbuat baik ya, karena suatu hari kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Lydia. Tolong jangan disimpan terus suaminya. Suaminya disuruh muncul terus ya. Kami mengasihi suamimu juga. Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu setiap hari ayo ya. Kayak mobil itu loh. Perlu diisi bahan bakarnya. Setiap hari harus dipastikan diisi. Kalau enggak akan produktif. Ya sama juga, kita juga harus mengisi bahan bakar kita. Nah kita ini ladies yang akan ditutup oleh Tante Lucy. Tante Lucy, nah kasih kita dong sedikit wejangan lah yang masih muda-muda ini tentang mengasihi. Apakah ada tip and triknya? Nyalain dulu mic-nya Tante. Tante ini kan kalau kesaksiannya kan dulu sampai berapa tahun itu bersidang-sidang itu dihadang musuh. Nyalain dulu Tante mic-nya Tante. Bagaimana tuh caranya? Nah, saya bantu Tante. Coba Tante. Bisa nggak? Nah. Udah. Udah. Kok malah kecil? Udah ini? Udah ya. Shalom Pastor Charlton. Iya, Tante. Pastor Paulus. Shalom Pastor Fendi. Shalom Pastor Daniel. Salam semuanya, Happy Valentine. Ini begini, Pastor, ini hari saya benar-benar kalah. Benar-benar. Ini hari kalah setelah saya dapat coklat. Dari kemarin ya, 3 hari berturut-turut kita ngerayain Valentine. Tapi ini hari benar-benar kalah saya. Ini hari benar-benar sedih saya, benar-benar. Biasanya saya masih kuat nahan segala sesuatu apa yang nyerang saya ya. Saya mulai dekat sama Tuhan, mulai apa, tapi serangan itu ada terus gitu. Tapi biasanya saya masih bisa tahan. Ini hari kalah. Benar-benar ada apa nggak ngerti saya. Ini hari kalah gara-garanya cuman sepele. Gara-garanya setelah ibadah saya udah mau pulang dipanggil kembali. Dipanggil kembali itu hanya minta blazer. Blazer saya diminta tuker. Katanya dia bilang ini kamu ketuker katanya sama punya si Lalan katanya dia bilang. Tapi kenapa? Langsung buka di sini, ini di forum.
gitu loh. Sedangkan saya daleman itu pakai tank top gitu loh. Saya benar-benar nggak bisa nahan, saya langsung marah saya gitu. Terus saya bilang, oh itu kemarin saya baru beli baju baru. Kalian mau main drama, saya punya baju, saya rela kalian pakai. Sekarang copot, saya bilang baju saya. Saya bilang gitu. Dia nggak mau copot. Kenapa saya yang ditelanjangin gitu loh. Saya marah banget, ini hari benar-benar kalah saya. Nggak bisa nahan. Gimana itu, Pastor? Sedangkan kasih katanya harus kita kasih. Jadi saya nggak mau simpen sampah di dada saya di sini, nggak mau. Saya justru mau buang sampah itu, tapi kenapa ini hari saya benar-benar kalah gitu loh. Karena memang kasih itu ujiannya dadaan, kayak tahu bulat Tante, digorengnya dadaan Tante. Kayak gitu. Jadi memang ujiannya juga dadaan. Dan memang selalu itu serangannya itu datang di saat kita lengah Tante. Oh iya gitu. Kan kalau pakai tank top kan sini kelihatan, masa di forum kayak gitu. Loh, mungkin dia memang ingin sengaja mau melihat Tante pakai tank top gitu. Waduh, rupanya. Kan ketua akul kan cewek, makanya saya bilang itu baru diangkat, belum juga ditapiskan. Makanya saya pengen orang tuh kalau mau jadi ketua, mau jadi apapun gitu benar-benar mateng ya. Kalau belum mateng, belum apa nggak bisa ikut menjabat segala. Setengah matang ya. Iya. Nggak apa-apa Tante. Makanya gini, kasih itu nanti banyak temennya Tante. Oh gitu. Ya, temennya salah satunya hikmat. Ya kan? Jadi Tante mau istilahnya Tante kan dari ditelanjangin. Mungkin nanti ada hikmatnya Tante. Oh, oke, tapi dalemanku ini lagi kurang pantas. Kamu ada gantinya nggak buatku? Atau aku pinjem lah. Ini tadi belajarnya tak kasih. Soalnya kalau aku buka, nanti membuat semua orang nafsu padaku. Gitu, Tante. Jadi, hadapilah dengan senyuman. Itu kan ada iklannya tuh. Hadapilah dengan senyuman. Jadi, apabila terjadi situasi yang tidak nyaman, jangan tanggapi dengan emosi. Tanggapilah dengan kasih dulu. Kasih senyum. Aku pakai tank top, aku buka. Waduh, Yuni Sara pun kalah seksi loh, gitu. Nanti dia mikir, oh iya ya, gitu. Jadi mungkin tanggapinya santai Tante. Kalau bahasanya anak muda, santuy. Waduh, gak usah nangis Tante. Memang ujiannya itu dadaan seperti itu. Jadi memang kayak gitulah. Setiap hari kayak tadi kita baca Yohanes itu ya. Yesus lagi ngajar, baik-baik dia ngajar. Lagi ngajar orang banyak. Tiba-tiba lagi ngajar, datengin orang ahli Taurat sama orang Farisi. Guru, ini ada yang kayak gini, gimana menurut kamu? Loh, saya lagi ngajar loh kamu tuh. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, lagi ngajar tiba-tiba di kayak gitu, pasti marah Tante. Mungkin sama kayak Tante. Tapi ditanggapinya sangat berhikmat. Dia diam, nggak ngapa-ngapain, nggak nyautin, sepotong kata juga nggak nyautin. Cuman ngambil kayu, terus tulis di tanah. Siapa yang tidak berbuat dosa, silahkan lempar batu yang pertama. Jadi di sini mengajarkan kita bahwa ditanggapinya tidak dengan emosi. Yesus tanggapinnya nggak emosi, tapi dengan hikmat. Datangnya santai, malah sempet-sempetnya saya jadi Yesus. Saya kalau di situ juga kagum, pasti kagum. Karena sempet-sempetnya loh Yesus ngambil ranting, terus jongkok di tanah, terus tulis-tulis gitu ya. Jadi Tante Lucy, ya nggak masalah Tante. Kalau bahasanya penyanyi Amerika itu, what doesn't kill you makes you stronger. Wih, keren bahasaku hari ini. Apa yang tidak membunuhmu membuat engkau jadi lebih kuat. Ya, hari ini Tante dites sama Tuhan. Puji Tuhan, Tante masih bisa bertemu kita dan menceritakan ini, berarti Tante sudah setidaknya naik tingkat satu tingkat, satu level ya.
Nanti kita doa sama-sama, semoga kita dikuatkan setiap hari walaupun ujiannya dadaan, kita sanggup melewatinya. Oke, Tante? Jangan nangis lagi. Aduh, air matamu tertumpah malam ini. Oh, ya nyalain dulu mic-nya, Tante. Mic-nya. Mana itu? Mic-nya gimana ini? Mic-nya saya akan bantu, Tante. Coba. Dipencet dulu pojok kiri bawah, Tante. Mati lagi, Tante. Is that again, the sound. Oke. Ini kan malu ya, Pastor. Sedangkan di situ kan ada Bu Vera, ada banyak pendeta ya. Sedangkan kalau buka-buka kelek begitu kan di forum orangnya banyak itu. Sedangkan itu saya tadi lagi malu. Kenapa? Saya tadi bawa jiwa lagi ke situ, orang Manado. Saya bawa orang di situ, saya dipermalukan. Terus nanti apa kata dia loh? Kok lu aja dipermalukan, bagaimana nanti aku ikut di sini, gimana tuh? Malah kan jadi nggak bener gitu loh. Kalau mau ngomong ya, maksud saya kalau ngomong gitu. Tante lagi bawa orang malah diuji. Memang begitu, Tante. Tuhan tuh kadang-kadang memang iseng dia itu, Tante. Ngujinya selalu kayak gitu, nggak apa-apa, Tante. Tenang aja. Belajar nanti satu saat, lebih dahsyat lagi loh badainya itu. Nggak apa-apa, Tante, nanti diajarin lagi. Tapi seperti kata Ari Lasso, badai pasti berlalu. Waduh. Amin. Ya, tapi kenapa? Nih, saya kan ada baju juga baru beli, belum dipakai, dia pinjam buat main drama. Udah gitu kok saya minta, dia sampai sekarang nggak mau pulangin, dia nggak mau kasih. Kenapa punya gereja diontok-ontokin? Ini punya gereja, saya yang beresin itu baju blazer, saya yang beresin, saya yang bagi-bagi mereka. Terus malah punya aku dibuka, suruh ditukar punya orang. Ya nggak muat tangannya lagi. Masa tangan saya melengkung begitu, yang ditukar sama yang kecil, yang bener aja dong. Apakah kalau sebagai ketua itu semena-mena? Gitu. Ya, kalau mengenai itu, saya yakin seringkali pemilihan ada yang salah. Tapi memang bersyukur, Tante. Tante lagi dites dan Tante sedang dinaikkan levelnya. Pastikan Tante menang. Amin. Naik level. Nah, kalau memang sampai diminta bajunya dan orang yang kamu balikin, udah diikhlaskan saja. Nanti Tuhan ganti yang baru. Iya, kasih dia aja ya. Kasih aja, kau mau? Oke, tak kasih. Nanti Tuhan balikin, kan gitu. Iya, percayalah, masa baju aja Tuhan nggak bisa kasih, lah nyawanya jadi kasih sama kita kok, ya kan? Iya, saya keselnya, saya tadinya kan kasih aja, mau pakai aja nggak apa-apa. Saya keselnya masa kita itu lagi keadaan habis baru juga turun dari mimbar itu habis foto sama Bu Vera. Nah, terus udah gitu saya mau pulang bareng sama itu kan tamu saya kan. Saya mau antar bareng sama dia pulang, saya dipanggil lagi sama si ketua saya. Itu dia bilang, sini baju buka katanya. Tuker sama punyanya si itu katanya. Lah itu kan dia kecil, aku bilang. Ya itu kemarin dipakai sama dia, sekarang balikin katanya gitu. Apakah itu memang itu blazer itu inventaris dari gereja memang. Ya, tapi kan saya yang beresin, saya yang bagi-bagiin mereka sudah pas. Terus udah gitu kalau mau ambil baju dari saya ya panggil dulu kayak di pinggir atau masuk ke toilet gitu loh. Ya kan, jangan di forum gitu loh. Attitude itu di mana gitu loh. Udah Tante, jangan diinget-inget lagi. Makin ingat makin emosi. Ampuni lalu besok bawain baju nih, kemarin kamu minta blazer, ini tak kasih kamu satu lagi gitu. Ini udah pokoknya
Buang sampahnya Ya, gimana caranya nih? Ini buang sampah. masukin plastik, lempar ke tong sampah. Sudah Tante. Pokoknya jangan diinget-inget. Udah diampuni, dikasihi. Besok kalau ketemu dipelui. Makasih kemarin kamu ngajari aku. Ngajari apa? Oh, kamu nggak usah tahu. Pokoknya terima kasih. Gitu aja. Ya. Itu ya Tante. Pokoknya jangan diinget-inget. Kalau makin diingat, waduh. Makin itu ya, makin kesel ya. Nanti rambutnya rontok, Tante. Iya, ini ku aja nggak tahu. Biasanya nggak sakit kok, ini sakit gitu loh. Ini hari nggak Ya, bener. Ini badanku juga ini hari sakit. Aku bilang kenapa ya? Ya itu karena tetes air matamu. Wah, malah nyanyi saya. Udah pokoknya. Saya sakit itu di depan tamu orang banyak itu loh, Pastor tuh. Iya, memang begitu cara Tuhan ngetes. Bukan karena bajunya. Di Ya. depan banyak, masa aku pakai gini tali gutang doang gitu loh. Ya, Tante, silahkan dikeluarkan tangisannya, tapi juga lemparkanlah pengampunannya. Ya. Pastor. Pokoknya yang penting teruslah berusaha dan persiapkanlah diri untuk ujian selanjutnya, karena ujian selanjutnya tetap dadaan. Oh, mendadak begitu. Loh, selalu mendadak. Yesus itu latihannya mendadak. Naik perahu, lagi tenang-tenang tiba-tiba badai. Kan dadaan badainya. Jadi gimana caranya tangkisnya, gimana nolaknya? Berarti mulai sekarang nggak masuk. Berarti mulai sekarang cara nangkisnya adalah kalau ke gereja jangan pakai tank top, Tante. Itu mungkin jurus pertama. Supaya nanti kalau diminta blazernya lagi, Tante tidak pakai tank top. Jadi oke. Tuhan, sekarang aku sudah tidak pakai tank top. Apakah mau diminta lagi blazerku? Aku sudah siap. Kan itu, Tante. Itu, Pastor, itu kan seragam angklung. Saya kan main angklung tadi. Oh, main angklung. Iya, nggak apa-apa. Makanya dalamannya mungkin pakai kaos biasa. Iya. Persiapkan diri untuk ujian. Nanti, kemarin aku diuji gara-gara tank top. Hari ini aku tak siap-siap. Nanti ada ujiannya lain lagi, Tante. Pernah suatu hari saya lagi retret di Megamendung. Lalu saya dilempar bola sama senior saya di kuliah. Saya beruang kutub kok dilempar bola. Jangankan kau lempar bola, menatap mukaku dengan tidak enak aja, aku marah, Tante, dulu. Iya. Ini dilempar bola sama dia, perempuan, Tante. Waduh, saya bilang, saya memilih waktu itu, saya mau marah, atau saya datangi dia dan saya bertanya. Saya datangi dia, akhirnya saya mendatangi dia dan bertanya. Kenapa saya dilempar, Kak? Apakah saya ada yang salah? Oh, dia malah marah-marah. Kamu itu saya lihat gayamu tuh tengil, kamu itu sombong, kamu itu nyebelin, kamu itu begini-begini. Saya malah minta maaf, lalu saya salaman, saya mau belajar lebih baik ya Kak, dong bantu saya, doakan saya. Dia yang awalnya marah-marah, malah dia minta maaf. Saya minta maaf ya, tadi ngelempar kamu pakai bola, saya juga harusnya nggak ngelempar kamu pakai bola. Saya juga kaget kamu rupanya mau belajar berubah ya, kok malah saya yang salah. Saya minta maaf ya, Dek. Gitu. Jadi tanggapinnya harus dengan santai, Tante. Iya. Oke, Tante? Iya. Iya, soalnya tadi mungkin saya kaget kali ya, langsung emosi gitu. Orang dipanggil langsung, tuh bajunya buka katanya, kasih kelalan katanya. Kan saya bengong juga, udah bengong juga, kaget juga. Aku ini nggak pakai tangan ini. Ya nggak apa-apa, kata gitu. Ganti aja pakai punyanya si Lalan, kata gitu. Si Lalan kan kecil, aku nggak mau tangannya, aku bilang gitu. Ya udahlah, udah terjadi mau gimana. Ya, sudah terjadi. Tidak perlu diingat-ingat lagi, Tante ya. Pokoknya ingat, besok kalau ke gereja,
jangan pakai tank top lagi. Karena akan diuji lagi nanti. Puji Tuhan, Tante. Kita belajar ya Bapak Ibu. Tante Lucy hari ini juga menyadarkan kita bahwa seringkali ujian kasih itu datangnya dadaan. Jadi mesti siap-siap ya Bapak Ibu ya. Tiap hari siap nggak siap, belajar nggak belajar, ujiannya datang. Puji Tuhan. Mungkin hari ini Cilusi, besok saya harus siap-siap. Berarti bisa juga bukannya saya malah Bu Tri, mungkin bukannya saya malah Pastor Rudi Wawa. Gitu ya. Puji Tuhan. Terus semangat Tante Lucy. Jangan patah semangat. Iya, Ya. Pastor. Ya, Pastor. Terus belajar mengampuni dulu. Puji Tuhan. Amin. Ini juga Amin. Ya, amin. ada Pak Luki. Pak Luki, shalom Pak Luki, salam kenal. Pak Luki, mana tadi Pak Luki? Ada Pak Luki, mana Pak Luki? Apa? Oh ini ya, Pak Luki, shalom. Selamat malam. Oh ya, ini Halo. juga ada. Shalom Pak Luki. Malam, apa kabar? Oh Pak, baik Pak, puji Tuhan sehat. Bagaimana Oke, kabar good. Bapak? Good. Ya. Greeting from dari Bandung. Oh dari Bandung ya. Puji Tuhan 022. Nggih, Daniel. Nanti kita Daniel. baku apa Pak? Ya ke Bandung. Daniel. Oh IHK Bandung. Puji Nggih. Tuhan. Nggih. Iya Pak, iya siap. Iya, Nanti terus kita kalau ke Bandung nanti saya ajak ngopi Pak. Puji Wah. Tuhan Pak. Justru saya sudah lama nggak ke gereja ini. Loh, marilah kita mulai dengan membuat gereja dimanapun kita berada Pak. Kita Waduh, bawa celaka. gereja. Marilah kita bawa itu suasana sama- gereja. Itu sama Pastor Daniel itu. Ya, Tapi nanti kita bawa saya suasana suka- gereja ke warung kopi. Saya suka satu hal adalah gereja kecil yang cukup diberkati dan mempunyai visi IHK di mana itu mengajarkan 3 dasar hal yang terpenting di dalam kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, terus maju berjalan kepada visinya. Oke. Baik dari Bandung, Jakarta, atau dimanapun. Tetapi saya mungkin 2-3 kali ke IHK dan saya merasa diberkati. Oke. Puji Tuhan. Jadi sampai ketemu nanti Daniel, jangan lupa di-share kalau misalnya ada Zoom meeting ya. Nah, ini tugasnya Pastor Daniel ini. Kalau sampai tidak kelihatan Pak Luki, berarti Pastor Daniel ketiduran ini. Siap Dan. Nah, Oke. Pak Luki, salam kenal. Nanti kalau ke Bandung kita ketemu Pak. Ya, semoga kalian semua diberkati. Amin. Untuk ibu yang anaknya sakit atau siapa, untuk Ibu Lucy, untuk Pak Daniel, untuk Pastor, to everybody, okay? Yes, thank you so much. I think I have to bounce and share aja ya. Apa yang kalian mau share sama aku, I'm welcoming. Okay. And Thank you so hope much, to- Pak. Thank you so much, hope- Mr. Luki, for joining us tonight. Hope God to hear bless the news you. from you guys, right? Okay, Okay. Daniel. Siap. Thank you. I have to Yeah, bounce, God bless right? you. Ya. See you another Bye-bye. time. Goodbye. Puji Tuhan, itu dia dengan sahabat baru kita, Bapak Ibu, Pak Luki dari IHK Bandung. Wah, kembali lagi kita ke studio di Jakarta. Ini ada Bapak Daniel Alexander. Apakah ini Daniel Alexander, pendeta besar yang ada di Papua? Waduh, serem juga nih kalau benar. Shalom, Pak Daniel Alexander. Shalom. Shalom, Bapak Daniel Alexander. Ya, shalom, Pak. Selamat malam. Ini luar biasa ini, seperti nama pendeta besar. Ini saya doakan Bapak menjadi seperti nama Anda, Daniel Alexander, Amin, ya, menjadi amin. penginjil, ya.
Luar biasa. Pastor. Bagaimana Pak Daniel? Belajarlah malam ini kita tentang mengasihi. Apakah Anda mau berbagi atau malah juga mau curhat seperti Tante Lucy tadi? Ya, saya monggo. Kalau saya pribadi sih memang sebelumnya shalom semuanya. Saya jemaat di Pastor Daniel di IHK Bandung ya. Waduh, Memang luar biasa. IHK Bandung hari ini membawa 2 jemaat. Luar biasa. Bagaimana Pak Daniel? Ya. memang saya emang jujur sangat diberkati ya di gereja Pastor Daniel. Secara untuk praise and worship-nya itu benar-benar hadirat Tuhan turun ya. Nggak ibu saya pun juga merasakan untuk hadirat Tuhan itu benar-benar luar biasa di dalam gereja yang IHK yang dipimpin Pastor Daniel gitu. Dan itu benar-benar saya sangat diberkati Pak di gereja Pastor Daniel secara praise and worship-nya dan secara kepedulian mereka tuh benar-benar mereka perhatian banget ya gitu. Itu sih Pak. Terus kalau Oke. untuk mengasihi Puji ya, Tuhan. kalau untuk mengasihi saya pernah seperti tante yang tadi, siapa ya namanya? Tante Luciana ya. Ya. Saya pernah seperti itu, bukan pernah lagi sih, sering sih Pak. Dan Sering dan berhasil melewatinya ya. dikecewain. Bahkan ada satu puji Tuhan Pak, emang awalnya saya disakitin, sore itu saya langsung ngabuli orang itu Pak. Emang susah sih, tapi kalau saya pribadi, ya masa iya saya harus seperti itu terus Pak. Tuhan aja yang ciptain langit dan bumi aja mau ampuni dosa saya gitu. Masa iya saya nggak bisa ngabuli, belajar ngabuli itu sih Pak. Puji Tuhan. Sekali lagi kembali kepada sebuah kesadaran bahwa kita ini orang yang pernah ditolong Tuhan, pernah dikasihi. Maka belajarlah kita juga untuk mengasihi orang lain. Puji Tuhan Pastor Daniel. Pak Daniel, tetap semangat beribadah terus di HK Bandung. Amin Pak, siap. Dan naik tingkat ya Pak Daniel, Pak Luki, naik tingkat. Jangan cuma jadi jemaat, tapi jadi orang yang melayani Tuhan. Amin Pak. Amin. Mungkin kali ini melayaninya di IHK Bandung, ya, bantu Pastor Daniel di sana agar bukan gereja IHK Bandung yang diperbesar, tapi kerajaan Allah yang diperbesar. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terus belajar Pastor Daniel, Pak Daniel. Semoga minggu depan saya lihat Bapak di CIC lagi ya, hari Selasa ya. Ya Pak, Tuhan berkati Pak. Oke. God bless. Tuhan berkati. Ini juga ada Pak Rudi Wijaya ini, Pastor Rudi. Ya, shalom hambanya. Shalom Pak, Happy Valentine Day Pak. Waduh. Happy Valentine juga, Pastor. Kok nggak pink Pak bajunya? Yellow. Oh yellow ya, yellow is the new pink ya. Bagaimana nih Pastor, kali ini kita belajar banyak tentang mengasihi. Ya, kasih, ya puji Tuhan lah. Saya banyak belajar daripada malam hari ini kita boleh mendengar kasih. Satu perkataan yang mudah diperkatakan, tetapi sedikit banyak sulit dilakukan. Ya, karena kasih itu ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa kasih itu mengajarkan damai sejahtera. Kasih itu mengajarkan kita untuk berdamai dengan sesama. Ketika kita mau menghidupi firman, harus ada harga yang dibayar di dalam kehidupan kita, yaitu kasihnya harus dinyatakan, baik suka ataupun baik suka ataupun tidak suka. Kalau saya seperti itu aja, Pastor. Ya, saya tidak bisa tambahkan banyak, tetapi ya seperti itulah kasih. Ya, kasih itu harus dilakukan baik dalam suka maupun duka. Bagus sekali itu.
walaupun tidak mengenakan, tetap harus mengambil keputusan untuk mengasihi. Waduh. Terima kasih Pastor Rudi. Amin, amin, Pastor. Hidup baju kuning. Puji Tuhan. Hidup Tuhan Yesus. Oh ya, Tuhan Yesus di sorga, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Rudi. Terima kasih. Saya semuanya. juga menghimbau Bapak Ibu semua apabila nanti mau didoakan atau mau diapa, ini Pastor Rudi lah orang yang akan jago mendoakan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan ya. Tandai si baju kuning ini. Puji Tuhan. Ada Pak Santo tadi, ada Pak Santo. Mana Pak Santo ya? Pak Santo udah keluar ini. Kenapa Pak Santo keluar itu? Oh tuh. Ada Pak Henry Giovanni. Pak Henry, lama tidak berjumpa ini Pak Henry. Kemanakah dirimu? Where are you? Waduh, baik. Where are you, Esther, Bapak? shalom. Ya, shalom, Pak. Iya. Tentang kasih ya, saya paling namain sedikit aja, Esther. Ini pengalaman pribadi saya sendiri soalnya. Dahulu saya belum kenal ya, maksudnya belum dekat sama Tuhan juga. Jadi kasih itu pengertian saya itu ya paling ya suka maksudnya suka sama orang yang suka sama kita. Ini dulu ya. Dulu saya ngertinya konotasi kasih itu seperti itu. Jadi saya belum paham kasih itu seperti apa. Jadi saya mengasihi hanya kasih sama istri, sama anak, sama orang-orang yang saya kenal, sama orang yang suka sama saya gitu. Artinya gitu. Tapi setelah saya dekat sama Tuhan sekarang, baru saya paham, baru saya tambah lagi pengertiannya. Kasih itu ternyata nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Maksudnya pengetahuan saya sendiri, ternyata kasih itu luas sekali. Dan nah inilah yang saya harus maksudnya ya saya udah pelajari, tapi ya lakukannya itu yang harus saya jalani gitu. Kadang-kadang memang seperti yang tadi di teman-teman semua jelasin bahwa memang sulit sekali waktu kita mengasihi musuh kita itu. Waduh, jangankan mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang mengasihi kita aja kadang-kadang kita tidak sempurna. Kadang-kadang kalau lagi moodnya baik, ya kasihnya bagus. Tapi kalau moodnya lagi jelek, itu kasihnya berubah. Betul. Ya, dan gimana ya? Dalam hal ini ya tadi saya juga suka sama yang dari Surabaya bahwa pengenalan kasih itu ya kita harus mengenal siapa yang ya Tuhan itu. Nah, di dalam pengenalan akan Tuhan itu baru kita mendapat bimbingan dari Roh Kudus bagaimana cara mengasihi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau ngikutin logika pribadi saya, logika pengertian saya, pasti nggak gagal dah. Jadi yang ngikutin kehendak Tuhan, terus Tuhan itu seperti gimana, maunya seperti apa, sama seperti kita kayak belum kenal sama Pastor Charlton, pasti saya berpikirnya begini, karena nggak deket, nggak ketemu langsung, nggak gimana. Tapi setelah saya kenal sama Pastor Charlton, saya kenal sama Pastor Fendi, saya kenal Pastor Paulus, saya kenal sama Pastor Rudi, akhirnya karena kita sering ketemu, sering banyak ngobrol, itu pasti berbeda dah sama orang yang kenalnya nggak seperti itu. Karena kalau kita udah kenal langsung, deket langsung, orang mau ngomong jelek pun sama orang itu, kita pasti bakalan tangkis gitu. Jadi maksudnya nggak mungkin saya kenal orangnya gitu. Kalau contoh aja, Pastor Charlton itu contoh ini tukang marah. Oh enggak, saya setiap hari ketemu ngobrol nggak pernah marah tuh. Jadi gitu lah. Jadi pengenalan akan Tuhan yang paling utama. Jadi kita mengerti maksud Tuhan dan apa yang ya seperti itulah teman-teman. Tentu saya juga nggak sempurna. Saya banyak belajar. Terima kasih di sini teman-teman semua udah bantu saya juga, terutama menerima saya dari segala kekurangan saya. Terima kasih, terutama buat Pak Gembala, buat teman-teman semua. Itu aja sih, Pastor. Ya, terima kasih Pak Henry. Bapak Ibu menutup sharing kita malam hari ini dengan baik oleh Pak Henry.
Jadi memang untuk bisa mengasihi ya kelilingilah hidupmu dengan orang-orang yang juga punya kasih ya. Jadi makanya firman Tuhan bilang jangan duduk di tengah-tengah para pencemooh, jangan berjalan dalam jalannya orang fasik ya. Jadi mari kita duduknya sama-sama ya, ikut GIC, ikut ibadah doa malam, ikut ibadah raya, berkumpul dengan orang-orang yang isinya saling mengasihi. Walaupun mungkin saya lagi sakit kok Pak Pauseko nggak nelponin ya. Lah, emangnya Pak Pauseko Tuhan? Kalau memang mau didoakan ya buat WA gitu loh. Pak, saya lagi sakit, doain aku kan gitu. Jangan mengharapkan kasih kalau kita juga tidak bisa mengasihi terlebih dahulu gitu ya. Jadi mulai hari ini mari kelilingan dirimu dengan orang-orang yang memiliki kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pak Henry, Tante Lucy, Ibu Iva, Pak Surudi, Pak Daniel Fernando terutama, Ibu Marcel ya, Pak Daniel Alexander, Cilidia, Koniki ya, Ibu Ling Johan, Putri, siapa tadi? Ciripka, Ko Hendri, lalu juga terutama mengucap syukur, terima kasih untuk Pak Luki dan Ko Fendi juga yang memimpin acara ini. Terus kita belajar mengasihi, jangan berhenti di hari ini saja. Setiap hari adalah hari Valentine buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, saya kembalikan ke Ko Fendi dan Pak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, dari jalan saya mengikuti dari Kemayoran sampai rumah 1 jam lebih. Saya bisa menyimak luar biasa hari ini, kesaksian-kesaksiannya dahsyat. Cuman ini ada Aset, ini siapa ya Aset? Aset. Ya Om, dari GTHK Kota Om. Oh, siapa ini namanya Aset? Andri Om. Andri Siva. Oh, Andri Siva. Oke. Dari David Ari. Ya. Ling, tolong buka wajahmu supaya saya ingat. Wow, ini Azet ya. Oh ya, Ling. Shalom, Ling. Wow, tambah cantik, luar biasa. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Maju terus. Salam buat keluarga ya, Ling. Nah, saudara, saya tidak akan menambahi panjang lebar, cuman saya mau ingetin bahwa di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ke-10 Alkitab berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, jadi mengasihi itu jangan menunggu untuk dikasihi, tetapi mengasihi itu mendahului. Mengasihi dulu supaya kita mendapatkan kasih. Karena kasih itu juga seperti hukum tabur tuai. Jadi kalau kita menabur kasih, kita akan mendapatkan kasih. Kebanyakan kita menuntut kasih, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, itu yang menjadi persoalannya. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Banyak orang yang pura-pura mengasihi. Saya tadi habis mengkonselingi seorang hamba Tuhan yang ada dalam kasus pura-pura mengasihi ya, dan akhirnya saya berkata sudahi semuanya yang pura-pura ini dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Jadi malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Valentine tidak ada hubungannya dengan Alkitab, tapi paling tidak kita bisa merasakan bagaimana kita harus kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus sendiri adalah kasih ya. Dan seluruh hukum dikatakan ya hanya diringkas menjadi 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kepada 2 hukum ini bergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Ya, jadi kasih itu memang luar biasa. Kasih itu mengampuni, kasih itu bisa menerima semua perbedaan, kasih itu tidak dendam. Kasih itu tidak benci, tidak iri, tidak pemarah, tidak sombong, ya, ya itulah kasih ya. Kasih itu tidak menuntut.
Kasih itu malah memberi dirinya, ya. Nah, karena itu kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi agen kasihnya Tuhan, mari kita alami kasih dulu. Bagaimana caranya? Kalau kita mau mengalami kasih, berikan kasihmu kepada orang lain, ya. Tentunya dalam tanda kutip, jangan memberi uangmu semuanya, ya. Karena kasih itu juga mengajar. Barang siapa ku kasihi, kata Alkitab, ia akan ku tegur dan ku hajar. Jadi bukan ku ajar, tapi ku hajar. Barang siapa aku kasih, kata Tuhan. Jadi kadang-kadang diizinkan seperti Cik Lucy tadi mengalami hal seperti itu, ya, itu untuk menguji bagaimana apakah kita bisa mengampuni atau tidak. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Pastor Fendi tahu dan semua orang IHK tahu bagaimana kami merintis gereja Palangkaraya dengan begitu amat sangat banyak investasi di sana, tetapi tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin. Gereja itu lepas dari kami dengan cara-cara yang tidak baik, ya, dan itu sungguh amat sangat menyakitkan buat saya. Ratusan juta rupiah melayang begitu saja, belum tenaga, belum semuanya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Hampir 2 minggu saya stres, hampir 2 minggu saya tidak bisa mengampuni, tetapi Tuhan bicara dalam hati untuk mengampuni, ya, karena saya ingat Pastor Fendi pernah khotbah, ya, Alkitab berkata juga, dan Pastor Fendi ambil ayat ini berkata, dalam pelayanan ini aku belum sampai mencucurkan darah. Ya, jadi saya kira ya sudahlah, buat apa saya sakit hati, buat apa saya tidak mau mengampuni. Akhirnya saya mengampuni dan semua beban dalam hidup saya ini plong, ya, gitu ya. Memang semua perlu proses, ya, perlu belajar. Nggak ada yang hidup ini tidak belajar, tahu-tahu pinter, tahu-tahu bisa, enggak, ya. Semua pakai proses. Jadi mari kita belajar sama-sama. Tadi Pastor Dalton berkata bahwa sesuatu yang ujian yang Tuhan izinkan itu kadang-kadang mendadak, ya, mendadak. Tidak ada permisi dulu atau WA dulu. Saya mau datang kepadamu untuk mencobai kamu. Tolong kamu siap-siap. Tidak ada, ya. Jadi siap tidak siap kita harus siap. Ya, karena itu ujian. Ya, ujian itu mendadak, ya, ujian dari Tuhan. Kalau kita lulus, kita naik tingkat, kita naik kelas, artinya kita menjadi dewasa. Ingat, berkat Tuhan akan datang kepada orang-orang dewasa. Jadi berkat orang dewasa yang datang dari Tuhan khusus datang kepada orang-orang yang sudah dewasa. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan berkat orang dewasa, mari kita jadi dewasa. Dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih ini, ya. Yang nggak gampang, tetapi bersama dengan Roh Kudus dalam hidup kita ini pasti kita mampu. Kalau nggak mampu, yang penting kita punya kerinduan. Pasti Tuhan akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih, Pastor Paulus. Terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan yang sudah join, ya. Ada dari IHK Kota, IHK Bandung, so happy untuk hari ini. Baik, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman yang mau didukung doa bisa menuliskan di kolom komen atau di chat, ya, mungkin yang mau didukung doa. Buat teman-teman yang menyaksikan secara recorded, silakan teman-teman bisa menghubungi IHK Call Center. Saya sebelum mengakhiri ibadah, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, info sepekan untuk ibadah tanggal Minggu. Setiap Kamis, kami di IHK mengadakan acara Miracle in Worship, ya, yang diadakan di Gereja IHK Taman Palem Cengkareng, ya, jam 19.30 secara hybrid, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berdomisili atau tinggal dekat Cengkareng bisa bergabung, ya, bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan di Gereja IHK. Ada layanan on-site dan juga online, ya. Buat yang sakit atau yang berada di luar kota bisa menyaksikan juga secara live di YouTube-nya Gereja IHK. Untuk setiap Jumat kita juga nanti akan mengadakan acara Miracle is Free, ya, untuk secara live, ya, secara online by Zoom jam 19.30. Nanti buat teman-teman yang membutuhkan informasi bisa mengecek IG, ya, di Gereja IHK punya Instagram. Kemudian untuk setiap Sabtu, Zoom GIC ini akan disiarkan kembali secara recorded, ya, bagi teman-teman yang mungkin teman-temannya ada diberkati hari ini.
wah sayang ya teman saya nggak bisa menyaksikan, sayang ya keluarga saya atau sahabat saya nggak menyaksikan. Teman-teman bisa men-share linknya, disiarkan secara live di YouTube setiap hari Sabtu jam 19.30. Oke, yang terakhir buat teman-teman yang mau memberkati pelayanan Gereja IHK, silahkan bisa juga memberikan persembahan melalui rekening BCA yang ada di layar monitor. Baik, itu saja mungkin informasi yang bisa saya tambahkan. Mari teman-teman, saya undang untuk sama-sama kita berdoa syafaat. Ada dua doa syafaat dari Pak Daniel Alexander dan juga dari Ibu Lydia ya. Ibu Lydia minta didoakan. Baik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah GIC malam hari ini dan nanti doa berkat akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak kami ucap syukur malam hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami juga sudah mendengar berbagai macam kesaksian yang dibagikan oleh teman-teman. Kami sungguh diberkati dan kami rindu, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Yesus. Biar nama Yesus yang ditinggikan malam hari ini, dan biarlah kami juga boleh lebih lagi dituntun untuk mengenal Tuhan. Karena ketika kami mengenal Tuhan, kami mengenal kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kami bisa mengenal dan juga mempraktekkan kasih Tuhan yang Tuhan injeksikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman kebenaran yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Daniel, juga setiap pujian dan penyembahan yang telah dibawakan oleh Ibu Ripka. Terima kasih juga yang sudah melayani malam hari ini, baik Cilidia dan juga Coach Charlton yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati setiap kami yang melayani Tuhan. Kami percaya setiap jeripaya mereka, Tuhan perhitungan sebagai kebenaran. Tuhan Yesus, kami sebelum menaikkan doa syafaat kami juga tidak lupa berdoa untuk rekan dan sahabat kami yang perlu didukung dalam doa. Kami berdoa untuk anak-anaknya daripada Cilidia dan juga Ko Niki yang namanya Alex mengalami sakit vertigo. Kami mengangkat tangan kami berdoa dengan iman percaya kami mendukung doa, kami berdoa biarlah malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus menyuci kuduskan Alex, menyuci kuduskan setiap pelanggarannya. Kami percaya kalau ada dosa dan kesalahannya, yang sengaja ataupun tidak, Tuhan Yesus sudah ampuni, Tuhan Yesus sudah suci kuduskan. Dan kami berdoa, biarlah dengan anugerah-Mu, biarlah dengan kuasa biluh-biluh Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan sakit vertigo Alex. Kami percaya sembuh malam ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap usaha yang sedang dirintis oleh Ko Niki dan juga Ci Lydia. Tuhan tolong, Tuhan berkati, segala rintangan Tuhan hilangkan, dan kami berdoa segala jalannya dibuat rata, dan segala hutang piutang yang mungkin berpengaruh di dalam kehidupan usahanya, kami berdoa biarlah ada kelancaran dan usaha barunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Pak Daniel Alexander. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus tuntun anak muda ini menjadi anak muda yang diberkati Tuhan, yang menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan, biarlah visi misi Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Kami percaya dia sudah menemukan tujuan Tuhan, dan kiranya Tuhan juga mengarahkan dia lebih dalam lagi, supaya apa yang direncangkan Tuhan di dalam kehidupannya digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua peserta Zoom yang malam ini sudah bergabung. Kami tidak tahu pergumulan kami satu persatu, tapi kami berdoa Tuhan Yesus yang lebih tahu setiap pergumulan kami yang mendesak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah Tuhan
melampaui segala akal pikiran kami. Tuhan menjawab semua keluh kesah kami, semua pergumulan kami. Kami percaya kami semua ditolong Tuhan. Bahkan kami semua yang sakit dan yang lemah sudah disembuhkan dan dikuatkan Tuhan. Kami yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi ditolong dan diberkati Tuhan dengan limpah. Dan kami semua yang menghadapi jalan buntu, Tuhan bukakan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak ada jalan buntu di dalam nama Tuhan Yesus, selalu ada jalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk semua pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden sampai Ketua RT. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan, dipenuhi dengan roh hikmat, marifat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan hikmat dari Allah, supaya mereka bisa memimpin setiap bangsa kami, setiap rakyat yang dipimpin, semuanya mengalami adil, makmur, dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini malam yang indah, di mana kami bisa menikmati hadirat Tuhan bersama dengan keluarga kami yang terkasih. Kami percaya setiap perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami juga percaya Allah kami adalah Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, yang akan mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan terima kasih, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan memberkati kami lewat hamba-Mu. Mari semua angkat kedua tanganmu, tadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, juga menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Semuanya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih Pak, semuanya teman-teman, Tuhan berkati. Thank you. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Andri. Dadah. Berkati Coach Alton, Ko Niki, Berkati, Pak Ko Daniel. Fendi. Thank you Pastor. Thank you Pastor Putri. Daniel, thank you. Dadah Tante Lucy. Don't cry anymore.